Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara saya menetaskan telur-telur ayam ya saya dengan menggunakan mesin tetas. Dan sekaligus saya akan membuat video tutorialnya ya, untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman. Yang pertama saya siapkan dulu telur yang nggak fertil. Ini tujuannya apa? Telur ini nanti untuk menggantikan telur yang saya panen. Jadi ayam-ayam yang bertelur tidak akan berpindah untuk telurnya. Oke, sambil berjalan yuk teman-teman yuk. Nah, ini mesin tetas saya ya teman-teman ya. Kita lewatin dulu. Ini ayam-ayam saya. Kebetulan yang mau saya panen juga ayam American Silky ya teman-teman. Oke, masuk teman-teman. Nah, ini teman-teman nih. Ya, silakan ke sini. Ini sebagian sudah ada yang mengeram ya teman-teman. Kita ambil telur untuk ayam American Silky ini yang belum dieramin ya. Ini kebetulan sudah ada beberapa yang saya kasih telur pasangan nih dengan tanda silang seperti ini. Berarti ini telur ini bukan telur yang fertil ya. Sebelumnya udah pernah saya ambil. Kita ambil telur yang fresh. Ini saya dapat 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gantikan untuk di sarang telur ini untuk telur yang tidak fertil tadi yang sudah saya kasih tanda. Nah, kita ambil lagi yang ini teman-teman. Oke, sambil berjalan ya. Nah, di sini juga ada nih teman-teman. Kita panen semuanya dulu biar sekalian dengan cara yang sama ya tadi ya. Tetap kita sisakan dengan telur pancingan yang sudah saya kasih tanda. Nah, yang udah ada tanda silangnya kita tinggal ya teman-teman. Oke. Ini 1 ya. Oke teman-teman, nih dapat lumayan nih 3, 9, 12, dapat 13 telur. Ayo kita menuju ke mesin tetas. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi telur yang tadi saya panen kita kasih tanda berdasarkan jenis dan kita kasih tanggal biar kita tahu umur berapa nanti telur ini masuk ke mesin tetas. Sekarang tanggal berapa? 20 ya? Oke, sekarang tanggal 21 bulan 7. Kita kasih tanda seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk menunjukkan tanggal berapa kita memasukkan telur ini ke dalam mesin. Kemudian kita kasih kode. Contoh seperti ini, tak kasih kode huruf R biar gampang ya. Karena ini adalah dari telurnya American Silky yang berwarna red. Jadi saya kasih huruf R. Kita gampang saja, tidak usah semuanya sih. Kalau saya cukup saya kasih kode dan salah satu telur itu nanti saya kasih tanggal. Oke. Nah, untuk yang tadi satu kandang juga kita kasih kode yang berbeda ya teman-teman. Tanggalnya tetap sama, tanggal 21 bulan 7. Oke. Dan kita kasih kodenya, kita kasih kode huruf P. Nah, karena tadi telurnya adalah telur American Silky jenis warna pine ya teman-teman. Oke, next kita masukkan ke mesin ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi untuk settingan mesin tetas sendiri kita ngikutin suhu RAM yang standar ya, di angka 78 lah kurang lebih, 37
Di sini di digitalnya tertulis seperti itu, tapi di dalam saya juga ada termometer khusus mesin tetas ya teman-teman. Nah, kita udah setting, jadi suhunya itu akurat. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang cara saya atau trik saya dalam memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Jadi saya punya cara untuk 1 minggu sekali saya mengumpulkan telur seperti ini. Kita masukkan di setiap hari Sabtu. Jadi ini telurnya masih fresh. Hari Sabtu ini kita masukkan. Hari Sabtu yang lalu juga kita masukkan ada. Sabtu sebelumnya pun ada. Jadi hampir setiap seminggu sekali saya panen telur dan saya masukkan ke dalam mesin. Dengan tujuan apa? Karena telur ini kan masa tetas itu berusia 21 hari. Dengan usia 21 hari itu, jadi dengan setiap minggu saya masukkan telur ke dalam mesin, otomatis di minggu ketiga nanti pasti ada telur yang menetas. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-temannya. Jadi saya memasukkan telur itu 1 minggu sekali. Sambil berjalan kita jelaskan. Oke. Ini telur fresh yang kita panen tadi ya teman-teman. Tadi kita udah kasih tanggal di sini, tanggalnya 21 bulan 7 kita masukkan, kita buka dulu. Nah, kita matikan dulu lampunya biar nggak terlalu terang. Oke, matikan dulu. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman, sebentar sambil senter. Nah, jadi telur ini saya bagi 3 kelompok ya teman-teman. Ini kelompok yang masih fresh ya, yang belum masuk tertanggal 21. Nah, ini yang saya masukkan seminggu yang lalu ini ya. Ini masih ada tanggalnya ini. Ini kemarin saya masukkan tanggal 14 bulan 7, berarti 1 minggu yang lalu ya, betul ya teman-teman ya. Nah, yang kelompok ini yang saya masukkan 2 minggu yang lalu. Sebentar saya cek yang ada tanggalnya. Ini sudah saya sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi ini kelompok yang minggu yang lalu lah. Ini yang sudah 21 hari nih teman-teman. Yang udah 21 hari tidak saya masukkan ke dalam roller, saya masukkan ke dalam wadah seperti ini ya, karena ini sudah hampir menetas dan sudah ada yang menetas juga nih teman-teman, bisa dilihat nih. Oke ya. Baik, telur yang fresh tadi kita masukkan dulu ya, kita kelompokkan di yang paling kiri nih kalau saya. Jadi nanti bisa terpantau ya usia-usia raman pada telur-telur ini, nanti terpantau berapa usia ramannya. Di sini saya mengestimasikan waktunya secara normal telur itu akan menetas di hari yang ke-21. Nah, ini yang fresh ya, kita baru masukkan ini. Sekalian kita senter ya teman-teman. Jadi untuk yang masuk yang fresh, ini jelas telurnya masih fresh. Ya, bisa terlihat ya, ini masih bening ya. Karena belum tererami sama sekali. Ya. Kemudian kita cek untuk telur yang 1 minggu yang lalu. Nah, untuk telur yang 1 minggu yang lalu sudah kelihatan ada yang fertil. Nah, ini udah fertil ya. Kemudian kita cek semuanya teman-teman. Kita cari yang tidak fertil nih. Ini yang merah ada kerabang kayak tadi, berarti udah jelas fertil ya teman-teman. Bisa terlihat dengan jelas sekali ya teman-teman. Jelas ya. Nah, kita cari yang tidak fertil. Nah, ini fertil semua nih. Kita cari yang tidak fertil. Nah, ini saya dapat satu yang nggak fertil nih. Kalau dia bening seperti ini ya teman-teman, kalau masih dalam batas waktu 1 minggu, dia seperti ini masih layak untuk dikonsumsi. Kita pisahkan ya teman-teman, bisa kita goreng. Kita cek untuk telur yang usianya sudah 2 minggu masa ram. Oke. Nah, ini fertil ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ada embrionya. Ini ya. Terlihat perbedaannya, ada pergerakan juga nih teman-teman nih. Embrionya bergerak itu.
Jadi kita juga harus seksama ya mengecek. Contoh ini ada lagi nih ya, yang seperti ini dia embrionya mati teman-teman. Yang menghitam seperti ini bisa didekatin. Nah, yang hitam seperti ini dia embrio mati, berpotensi nanti telur ini akan busuk. Jadi kita pisahkan. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Ini bagus-bagus semua ini. Ini yang usia 2 minggu. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, kemudian ini usia yang 3 minggu yang hari ke-21 atau 20 hari ini teman-teman, saya pindahkan ke sini karena dia sudah mulai menjelang menetas ya teman-teman. Saya ambil contohnya. Ini contoh udah retak nih teman-teman ya. Nah. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Saya keluarkan dulu biar terlihat jelas. Nah. Jadi ini telur yang sudah berusia 21 hari menjelang tetas ya teman-teman. Nanti di video akhir nanti saya videokan pada saat telur ini menetas ya teman-teman. Sebagian sudah ada yang menetas, baru menetas 2 ekor teman-teman. Ini contoh nih udah ada retak. Terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini contoh yang tadi udah menetas ini. Tadinya dia di sini, dia menetas, kemudian saya ambil, ya saya masukkan ke sini sampai dia kering. Dan nanti juga akan saya tunjukkan untuk video apa namanya untuk ininya kandang DOC-nya. Oke ya teman-teman, jadi sampai di sini bisa dipahami. Saya ulangin, ini untuk telur yang baru pertama saya masukkan, usia 0 hari, ini usia 1 minggu, ini usia 2 minggu. Dan ini usia 3 minggu, usia menjelang tetas. Dan ini penetasan yang udah menetas saya masukkan sini. Untuk telur-telur ini adalah telur-telur yang tadi embrionya mati ataupun yang tidak fertil. Nah, kita tutup dulu teman-teman. Kita nyalakan dulu, bisa divideokan di dalam sini. Ini mesinnya full otomatis. Nah, dia bisa bergerak sendiri ya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Jadi mesin ini setiap 3 jam sekali dia akan berputar secara otomatis. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita ke kandang DOC. Oke teman-teman, sekalian saya tunjukkan kandang DOC saya. Ini tadi yang sudah menetas duluan, ini yang udah kering. Ini kan sudah layak untuk dipindah nih. Nah, kebetulan ada 2 ekor. Ayo kita pindahkan ke kandang DOC. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kandang DOC saya. Jadi untuk ayam yang baru menetas, dia sudah kering, dia sudah mampu berjalan sendiri, kita masukkan ke dalam kandang DOC ini teman-teman. Kandang DOC ini saya menggunakan suhu juga dengan termostat ya. Saya bikin otomatis di angka 34 sampai 35 derajat otomatis. Jadi dia kalau panas dia mati sendiri, kalau di atas suhu 35 derajat otomatis dia lampu akan mati sendiri. Sedangkan kalau suhunya turun di bawah 34 derajat, maka lampu akan menyala. Jadi untuk suhu kandang DOC ini sangat stabil ya teman-teman. Cocok untuk seperti saya yang biasa aktivitas di luar padat. Jadi ini kalau siang nggak akan kepanasan, kalau malam pun nggak akan kedinginan karena ini udah otomatis. Oke. Dan nanti kalau dia udah usia 2 minggu, nanti saya akan pindahkan bertahap masuk ke kandang yang seperti ini, tetap menggunakan lampu, namun menggunakan suhu yang lebih tidak terlalu hangat. Ini di angka 30 derajat, nanti mati nih teman-teman lampunya. Kebetulan sampelnya udah agak gede nih ya, udah usia 1 bulan lebih. Oke teman-teman, saya kira seperti itu dulu ya teman-teman.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Pada prinsipnya saya tidak menggurui ataupun tidak memberikan tutorial secara profesional. Kita hanya berbagi pengalaman apa yang saya terapkan di kandang saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti tutorial dari saya, silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Ini mungkin bukan cara yang terbaik, tapi cara yang sudah terbiasa saya lakukan di kandang saya untuk efisiensi waktu saya. Jadi hampir untuk aktivitas kandang saya itu pada saat hari Sabtu dan Minggu pas saya libur. Jadi kebetulan telur yang menetas ini di setiap hari Sabtu dan Minggu, dan nanti di hari Senin sampai Jumat saya menyerahkan perkembangan telur dan DOC ayam saya tergantung dengan mesin-mesin yang ada di saya karena sudah saya setel otomatis. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nah, dadah.